Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Dani Gembrot. Finally, aku itu pulang ke desa aku Ngasem karena aku itu harus nganterin ibu. Ibu itu baru pulang kerja dari Surabaya karena beliau itu cuti selama 1 minggu. Jadi aku jemput beliau dari stasiun, terus aku antarin pulang ke rumah Ngasem. Dan ini tuh rumah aku itu udah 1 bulan full itu aku nggak pulang ya teman-teman. Jadi suasananya itu agak horor. Agak horornya itu karena debu tuh di mana-mana kotor banget sampai nggak tahu deh, pokoknya debunya itu kalau aku pakai bedaan kayaknya juga bisa menutupi semua jerawat aku. Karena emang separah itu, karena emang aku tuh 1 bulan itu nggak pulang ke rumah Ngasem karena emang banyak banget pekerjaan yang ada di Bojonegoro, apalagi 17 Agustus ya. Jadi kayak banyak banget prepare kayak syukuran, terus acara-acara di desa aku yang aku tempatin tinggal sekarang kayak gini, dan ini aku finally aku pulang dan aku itu mutusin buat bantuin ibu aku bersih-bersih dulu, dan inilah hal yang paling wajib dan pertama kali aku lakukan setelah aku itu sampai di rumah Ngasem, yaitu benerin sanyo. Sanyo itu apa ya? Kalau di tempat aku sih namanya itu sanyo buat buat eh, alat yang ngeluarin air kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ini tuh udah kalau enggak udah lama nggak kepakai kayak gitu, harus dipancing dulu pakai air kayak gitu. Aku nggak tahu sih apa yang dipancingnya itu gimana ya. Pokoknya itu alatnya itu kan ada kayak lubang kayak gitu yang nanti kalau udah nyala itu airnya itu bisa masuk dan bisa dipakai kayak gitu. Lah berhubung ini tuh juga udah musim kemarau, terus rumah aku itu nggak pernah aku tempatin, jadi dia itu kayak nggak ada airnya gitu. Jadi kalau mau nyalain itu kita harus kasih air dulu di alatnya itu, dikasih terus diuter-uter karena emang lama nggak aku pakai jadi kayak agak susah banget. Jadi ini aku lagi benerin dulu karena kan, kalau rumah aku tinggal itu semua air aku buang ya teman-teman, jadi biar enggak ada nyamuk atau jentik-jentik kayak gitu. Jadi air yang menggenang yang ada di rumah aku berhubung kosong itu semua aku buang. Jadi tinggal, air yang ada di botol ini udah aku sediain buat suatu waktu kalau aku pulang itu buat biar bisa buat aku mancing sanyo aku ini. Jadi kayak agak lama banget sih benerinnya. Biasanya itu kalau kalau emang benar-benar nggak bisa itu aku pakai tukang. Ada tetangga aku itu yang bisa kayak gini, tapi berhubung ini kayaknya masih bisa lah ya aku tanganin sendiri. Jadi kayak aku benerin dulu sendiri sampai benar-benar bisa dan airnya itu keluar. Ini tuh udah musim kemarau di desa aku itu udah nggak ada hujan teman-teman. Jadi kayak agak susah banget buat ngeluarin airnya. Terus setelah itu aku mau bantuin ibu aku bersih-bersih. Ini mau sapu pel sama apa namanya dusting. Oh kok dusting sih? Dusting bahasa Inggris ya. Kayak apa namanya lap-lap gitu karena emang debune pokoknya tebel banget, jadi aku mau bersih-bersih dulu. Untuk kasur dan lain sebagainya itu aman karena emang udah dilapisi kayak plastik, jadi tinggal bersihin yang lemari-lemari yang kelihatan kayak gitu. Sebenarnya itu aku mau beli plastik yang kayak di apa namanya online shop kayak gitu tapi belum kesampaian. Jadi ya udahlah ya, ini aku sapu, debunya itu sampai bertebangan, aku sampai lupa nggak ada masker. Jadi ya udah aku pakai tutupin pakai baju dan alhasil setelah aku bersih-bersih itu badan aku gatel banget. Karena nggak tahu kenapa ya teman-teman. Aku itu kalau kena debu kayak gini tuh badan aku itu bisa kayak bentol-bentol, itu lumayan lama sembuhnya. Jadi ya mau nggak dibersihin juga mau dipakai buat tidur, jadi kita harus emang benar-benar bersihin kayak gitu. Aku bagi tugas ibu aku itu aku suruh bersihin mana area belakang karena emang sanyunya apa tadi keran airnya itu udah bisa nyala, jadi aku suruh bersihin yang bagian belakang, aku yang nyapu sama ngepel. Dan seperti inilah kotoran di rumah aku yang 1 bulan udah nggak ditempatin, udah nggak aku cunguk-cunguk alias nggak aku lihat sampai seperti ini teman-teman. Masya Allah, ini tuh satu rumah aku tuh berdebu, terbang-terbang semua pokoknya apa namanya debunya itu.
ini semua aku arahin ke depan kotorannya, jadi aku sapu sampai depan rumah. Kalau halaman itu bersih ya teman-teman, karena kadang tetangga aku itu ngebantu jagain rumah aku, nyalain lampu kayak gitu, kayak nyapu depan rumah yang halaman kayak gitu. Jadi alhamdulillah udah bersih ya, tinggal yang dalam rumah aja kayak gitu. Jadi aku pentingin yang sapu pel aja dulu, kalau yang lainnya itu bisa nyusul. Tapi berhubung nggak pernah ditempatin kan, kayak barang itu jarang banget keluar atau berserakan. Jadi paling cuma nanti cuma lap-lap aja yang belum sampai dilap sama ibu kayak gitu. Dan ini aku lagi lihat ibu lagi bersihin toilet aku. Pokoknya aduh, ini pokoknya yang penting-penting aja, kayak kamar, toilet yang benar-benar dipakai, jadi kita bersihin yang paling utama, kita bersihin. Dan ini ibu tuh tadi udah disikat pakai sabun biar nggak gatel. Dan ini kondisi rumah aku, ini adalah dapur aku, walaupun reok kayak gini ya, tapi tuh aduh ini kenangan banget. Sampai ibu itu nggak mau apa namanya, nggak mau renov dapur karena itu rumah pertama beliau. Paling cuma dibenerin yang emang perlu dibenerin aja sih, jadi nggak dibongkar total. Tapi nggak tahulah ya kedepannya itu seperti apa, karena itu tuh kenangan banget buat bapak, buat ibu aku dulu. Jadi kayak sayang banget gitu loh mau dibenerin, walaupun keadaannya seperti itu tapi kan masih bisa dipakai. Jadi kita jaga aja, kita rawat aja dengan cara dibersihkan, sudah seperti itu aja. Dan ini ibu lagi unboxing bawang baraan dari Surabaya, karena beliau itu dibawakan kayak ikan, terus ikan panggang, jadi harus ditaruh kayak gini, karena kalau naik kereta kan kalau baunya itu sampai keluar kan dimarahin ya teman-teman. Jadi di packing kayak gini, dan aku juga bawa pulang sedikit karena emang aku sebenarnya kalau pulang ke Ngasem itu disuruh bawa lauk pauk yang ada di kulkas, tapi berhubung kadang aku itu males, ya udah deh. Jadi kayak ngelumpuk alias nimbun di kulkas rumah ibu yang ada di Ngasem. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. See you di video aku lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga saksikan semua video-video aku yang aku buat. Ini tuh adalah momen kenangan aku, apalagi kalau ibu pulang kayak gini nih. Aku tuh jarang banget ketemu ibu teman-teman, karena paling ibu tuh pulangnya itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kayak gitu. Jadi aku itu wajib kayak harus buat video seperti ini. Mungkin teman-teman bisa bantu aku dengan cara subscribe ya, biar YouTube channel aku itu berkembang lagi dan aku bisa selalu upload semua kenangan-kenangan aku. Dan seperti inilah, ini tuh koran zaman kapan teman-teman tahu nggak sih? Ini tuh udah lama banget. Ini tuh koran yang paling jadul banget. Dan ini aku mau on the way pulang dulu karena ada acara di rumah. Jadi see you di video aku lainnya ya teman-teman. Bye bye.